Kunjungan kerja ke Provinsi Papua pada hari ini Rabu 19 November 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nurson Wahid hadir disambut langsung Kanwil ATR BPN Papua Roy Wayoy, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen bersama rombongan dari Jakarta turut hadir. Ripka Haluk selaku Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, anggota DPD RI Dapil Papua, Karel SP Suebu SE. Kunker Menteri ATR BPN ke Papua kali ini guna mensosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah ulayat adat. Selain itu, kunker ini juga dalam rangka memperkuat layanan pertanahan dan tata ruang di wilayah Provinsi Papua serta koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko Rumaropen yang mewakili Gubernur Papua yang berhalangan hadir menyampaikan selamat datang kepada Menteri ATR BPN dan rombongan yang telah bersedia hadir di Papua. Dirinya juga mengatakan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat miliki makna yang sangat penting bagi masyarakat adat pemilik tanah ulayat di Papua. Hak ulayat merupakan identitas, martabat dan sumber kehidupan masyarakat hukum adat khususnya Provinsi Papua. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting karena menyentuh langsung aspek fundamental kehidupan masyarakat adat Papua, yaitu hak ulayat yang merupakan identitas, martabat dan sumber kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam peraturan daerah khusus Provinsi Papua nomor 23 tahun 2008 disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah perlu mendapat pengakuan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan. Prinsip ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan visi transformasi Papua baru yang maju dan harmonis. Sebuah Papua yang maju dalam pembangunan namun tetap harmonis dengan adat, budaya dan nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat Papua. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2024, hak ulayat diakui sepanjang masih hidup menurut hukum adat yang berlaku dan perlu diadministrasikan melalui proses inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah ulayat. Untuk itu, peran kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga adat, perguruan tinggi, Badan Pertanahan Nasional menjadi sangat krusial. Melalui kerjasama yang solid, kita dapat memastikan agar proses pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat berjalan adil, transparan, dan menghormati nilai-nilai adat, sehingga hak-hak masyarakat adat terlindungi sekaligus mendukung kepastian hukum bagi semua pihak. Hadirin yang saya hormati, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah nyata kita bersama untuk menata wilayah dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Usai melakukan sosialisasi, Menteri ATR BPN Nurson Wahid SS MSI ketika diwawancari awak media di Jayapura mengatakan pendaftaran tanah ulayat bertujuan sebagai pertahanan atas wilayah adat agar tidak diduduki orang lain. Pendaftaran tanah ulayat merupakan langkah penting untuk menjaga hak komunal masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat agar tanah ulayat tidak ditempati orang lain. Dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dapat bekerja sama mempercepat pendaftaran tanah ulayat guna memastikan struktur kelembagaan adat tercatat dengan baik. Hampir mayoritas tanah di tanah Papua ini kan kental sekali hak-hak hukum adatnya, tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelembagaan adatnya banyak yang belum terbentuk, jadi masih bersifat komitmen lesan, belum komitmen yuridis. Nah, ini kami mendorong kepada Bapak Gubernur, ini hadir Pak Wagub dan para kepala daerah, terutama dalam PP berapa tadi Pak? 106 bahwa kelembagaan adat itu
dalam konteks PP 06 otonomi daerah disahkan oleh Pak Gubernur. Karena itu langkah pertama, karena hampir mayoritas tanah sini adalah kepemilikan adatnya kuat, maka kelembagaan adatnya kami mohon untuk diperkuat dan dilembagakan dan diformalkan dalam catatan historis terlebih dahulu. Setelah kelembagaan adatnya tercatat dan terbentuk dan diakui legal standingnya, maka selanjutnya tanahnya secara fisik didaftarkan kepada BPN, sehingga nanti jelas mana wilayah batasnya, ukurannya berapa hektar, yang itu menjadi wilayah hukum adatnya siapa dan hukum adat itu berapa wilayahnya. Misal Ondoafi A itu menguasai hukum adat wilayahnya misal 20.000 hektar, terdiri dari peta kadastralnya nanti nampak. Kemudian Ondoafi B 15.000 dengan ketua adatnya, pengurusnya ada semua lengkap. Sehingga suatu hari ada investor, ada orang datang, ada siapapun yang datang, itu mau tidak mau harus bekerja sama dengan kelembagaan adat tersebut. Dan orang BPN kemudian tidak salah ketika menerbitkan sertifikat karena sudah terdata dan rapi semua. Nah, salah satu problem konflik selama ini kenapa? Karena kelembagaan adatnya belum tercatat. Kemudian yang nomor 2, fisiknya tanah adatnya belum terdaftarkan, sehingga kalau ada orang lain datang ke kantor BPN, dilihat dalam dashboard BPN, tanah tersebut catatannya belum terdaftar dan belum terpetakan. Karena belum terdaftar dan belum terpetakan, maka di situ masuk tanah negara. Kalau tanah negara masuknya apa? Negara, pemerintah dalam hal ini ATR BPN boleh memberikan hak itu kepada si A, si B, si C untuk mendayagunakan tanah tersebut. Bukan memiliki loh, mendayagunakan tanah tersebut. Tapi kalau sudah terdaftar batas wilayah tanah tersebut, ada subjek kelembagaan adatnya, siapapun yang datang begitu dilihat di dashboard di BPN tidak bisa Pak. Meskipun tanah itu kosong, tapi itu sudah ada subjeknya. Siapa subjeknya? Ondoafi A. Bagaimana caranya kalau saya akan memberdayakan tanah tersebut? Kami harus kerjasama. Kamu silakan hubungan kerjasama secara bisnis dengan Ondoafi A tersebut sebagai pemegang subjek hukum adat di sana. Itu. Selain itu, dirinya juga menegaskan pendaftaran tanah ulayat tidak mengubah status kepemilikan menjadi milik negara, melainkan memperkuat pengakuan negara terhadap hak komunal masyarakat adat. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.